Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu yang kemarin. Kita sudah membicarakan tentang bagaimana keadaan Madinah sebelum Islam. Hari ini kita akan melanjutkan pada materi tentang proses atau bagaimana proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya. Jadi sebelum nanti kita akan mulai menceritakan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang beberapa peristiwa-peristiwa yang mengawali dari proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ada beberapa peristiwa yang mengawali. Jadi sempat Rasulullah SAW beliau mencoba untuk memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke beberapa tempat. Di antaranya yang pertama adalah ke Habsyi, kemudian hijrah ke Thaif, juga perjanjian Aqabah 1 dan 2, yang nanti perjanjian ini akhirnya membawa kepada pernyataan bahwa Rasulullah SAW bersedia untuk melaksanakan hijrah ke Yathrib atau ke Madinah. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu hijrah ke Habsyi. Ya, hijrah ke Habsyi ini dilakukan Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya, beberapa sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi. Habsyi ini ada di Ethiopia kalau sekarang. Jadi dengan alasan kenapa memilih Habsyi, karena alasannya adalah menghindari dari tekanan dan penyiksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, hijrah ini dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi hijrah Habsyi yang pertama dan hijrah Habsyi yang kedua. Jadi sama-sama hijrah ke Habsyi ini sama-sama dipimpin oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan. Dan kenapa Rasulullah memilih Habsyi sebagai tempat untuk pengungsian sementara? Karena Habsyi dipimpin oleh raja yang walaupun raja tadi adalah beragama Kristen, tapi raja Najasyi yang beragama Kristen tadi, raja Habsyi tadi adalah seorang raja yang baik. Jadi itu alasan kenapa Rasulullah memilih Habsyi sebagai tempat berlindung sementara dari tekanan orang kafir Quraisy. Ya. Selanjutnya setelah Habsyi tapi karena sudah selesai, Rasulullah SAW sempat juga mencari perlindungan di Thaif. Jadi anak-anak bisa melihat di situ ada peta dari Thaif. Jadi Thaif itu adalah sebuah kota yang berada di dekat Mekah. Jadi berada di dekat Mekah. Di sana Rasulullah SAW sempat mencoba untuk ke tempat tadi karena di sana mencari perlindungan, karena di Thaif itu ada beberapa sahabat atau masih saudara dengan Rasulullah yang berada di Thaif. Ya, jadi beliau pergi ke sana. Anak-anak dilihat itu Mekah dan Thaif jaraknya tidak terlalu jauh, mencoba untuk mencari perlindungan. Akan tetapi di situ hijrah ke Thaif ini ternyata yang diharapkan Rasulullah SAW itu memperoleh perlindungan dari kekejaman orang kafir Quraisy, akan tetapi ternyata masyarakat Thaif telah terkena hasutan Abu Jahal dan juga orang-orang kafir Quraisy yang telah mengetahui rencana kedatangan Rasulullah di Thaif, dan akhirnya mereka membuat berita-berita yang bersifat penolakan terhadap Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabatnya. Dan akhirnya ketika Rasulullah SAW itu sampai di Thaif, beliau menerima sambutan yang sungguh-sungguh di luar dugaan. Masyarakat Thaif ternyata menolak kedatangan Rasulullah. Bahkan banyak di antara mereka yang menolakkan Rasulullah dilempari dengan. Jadi hijrah ke Thaif pun akhirnya gagal, dan akhirnya Rasulullah SAW harus kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah. Ya. Setelah 2 peristiwa tadi, dari mulai hijrah ke Habsyi dan juga ke Thaif, Rasulullah SAW sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan ternyata doa dari Rasulullah SAW tadi terjawab, anak-anak. Jadi dengan peristiwa yang kemudian kita namakan dengan namanya perjanjian Aqabah. Jadi apa perjanjian Aqabah ini? Perjanjian Aqabah ini adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan masyarakat Yathrib atau Madinah, yang
mereka berkunjung ke kota Mekah pada saat mereka melaksanakan ibadah haji, dan ternyata mereka sudah tertarik dengan agama Islam. Mereka masuk Islam secara diam-diam dan mereka mencoba untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, perjanjian Aqobah ini dilaksanakan sebanyak 2 kali perjanjian Aqobah. Jadi nanti kita akan mengenal perjanjian Aqobah 1 dan perjanjian Aqobah 2. Anak-anak boleh lihat di situ dari gambar tadi, itu adalah gambar di belakang, itu adalah gambar dari Bukit Aqobah. Jadi perjanjian ini dinamakan perjanjian Aqobah karena memang perjanjian ini dilaksanakan di Bukit Aqobah. Ya. Jadi apa isi dari perjanjian Aqobah? Jadi perjanjian Aqobah nanti dilaksanakan sebanyak 2 kali. Jadi ceritakan perjanjian Aqobah 1 dan perjanjian Aqobah 2. Perjanjian Aqobah 1 nanti isinya diantaranya adalah 1. Masyarakat Madinah atau masyarakat Yasrib ketika itu berjanji akan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, masyarakat Madinah mereka rela berkorban harta dan jiwa, kemudian bersedia ikut menyebarkan agama Islam, tidak menyekutukan Allah, tidak akan membunuh, dan tidak akan berdusta atau berbohong. Jadi itu isi dari perjanjian Aqobah 1. Setelah perjanjian Aqobah 1 ini berakhir, mereka kembali lagi ke Madinah. 1 tahun berikutnya ada beberapa masyarakat Madinah atau Yasrib yang kembali lagi ke kota Mekah dalam melaksanakan ibadah haji. Kali ini jumlahnya lebih banyak dan mereka pun melaksanakan perjanjian Aqobah yang kedua. Perjanjian Aqobah yang kedua di mana isi dari perjanjian Aqobah kedua ini adalah 1. Penduduk Yasrib bersedia melindungi Rasulullah SAW. Kemudian mereka masyarakat Yasrib bersedia berjuang membela Islam. Dan yang ketiga, bersedia menerima risiko dan hambatan atas apa yang mereka lakukan. Jadi setelah perjanjian Aqobah kedua ini dilaksanakan, Rasulullah SAW akhirnya beliau menerima, bersedia untuk melaksanakan hijrah ke Yasrib. Beliau kemudian menerima dan mempersiapkan segala sesuatunya yang akan dilaksanakan atau yang akan memulai dari peristiwa hijrah yang nanti akan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan seluruh umat Islam dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi anak-anak, setelah 3 peristiwa ini, jadi minggu depan nanti kita akan mulai belajar bagaimana proses hijrah Rasulullah SAW ke Madinah mulai dari Mekah. Jadi itu adalah 3 peristiwa yang mengawali peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah. Ya, demikian anak-anak untuk materi kita pada pagi hari ini. Untuk kali ini 3 peristiwa yang mengawali peristiwa hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Sebagai tugasnya, tolong anak-anak setelah membaca dan melihat video ini, kalian pelajari dan juga dicatat apa isinya dari materi kita pada pagi hari ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.